Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masdar dengan NIM 0221323. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Metopel, yang dimana tugasnya itu seperti dengan seminar proposal dan judul proposal saya itu rencana bangun website jual beli barang bekas menggunakan algoritma TF-IDF. Jadi yang melatar belakangi penelitian saya ini yaitu ekonomi sirkular, mendorong pemanfaatan barang bekas dan mengurangi limbah di Kabupaten Polewali Mandar. Memiliki potensi besar dalam memproduksi barang bekas, namun pengelolaannya masih terbatas. Website jual beli barang bekas ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjual dan membeli barang bekas, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan barang bekas, dan mendorong ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan saya pun menggunakan algoritma TF-IDF, yaitu Time Frequency Invest Dokumen Frekuensi, akan meningkatkan relevansi pencarian dan menganalisis tren pasar barang bekas. Adapun rumusan masalah, yang dimana bagaimana mengimplementasikan algoritma TF-IDF ini untuk meningkatkan akurasi dan relevansi pencarian barang bekas di website ini. Dan adapun tujuan penelitian yaitu mengimplementasikan algoritma TF-IDF pada sistem pencarian untuk meningkatkan relevansi hasil pencarian barang bekas. Dan selain itu, adapun manfaat penelitian bagi masyarakat, mempermudah masyarakat dalam menjual dan membeli barang bekas yang masih layak pakai, sekaligus membantu dalam memperoleh barang bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Bagi lingkungan, mengurangi penumpukan sampah dan limbah dan memanfaatkan kembali barang yang masih layak pakai, mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui ekonomi sirkular. Dan bagi peneliti dan pengembang teknologi, menambah wawasan dan referensi mengenai penerapan algoritma TF-IDF dalam pencarian di platform jual beli barang bekas. Bagi perekonomian lokal, membuka peluang tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan dari barang yang tidak terpakai, sekaligus memperkuat ekonomi lokasi melalui transaksi berbasis barang bekas. Dan adapun batasan masalah dari penelitian ini, yang dimana website ini hanya untuk transaksi jual beli barang bekas di Kabupaten Polewali Mandar, tidak menyediakan layanan pengiriman barang, hanya menyediakan fitur dasar dan fokus pada kategori barang bekas tertentu. Dan kemudian tinjauan pustaka. Adapun landasan teorinya yaitu adalah website. Website adalah kumpulan halaman web yang terhubung dan dapat diakses melalui internet. Bayangkan seperti brosur digital atau toko digital. Dan adapun basis data, kumpulan informasi yang terstruktur seperti lemari arsip digital yang menyimpan dan mengatur data agar mudah diakses dan diambil. Adapun HTML, Hypertext Markup Language, bahasa yang digunakan untuk menyusun isi situs web, menginstruksikan browser bagaimana menampilkan teks, gambar, dan elemen lainnya. Dan adapun CSS, Cascading Style Sheets, bertanggung jawab atas tampilan visual situs web, menentukan elemen seperti warna, font, ukuran, dan tata letak. Dan adapun PHP, Hypertext Processor, bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk pengembangan situs web, menangani konten dinamis, interaksi pengguna, dan koneksi basis data. Dan adapun MySQL, sistem manajemen basis data yang populer yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data untuk situs web ini, seperti
menjadi sebuah otak dari sebuah situs web untuk menyimpan semua informasi terkait data-data yang akan ada pada website ini. Dan ada pun JavaScript, bahasa pemrograman sisi klien yang menambahkan interaktivitas dan perilaku dinamis ke situs web, membuat elemen situs web lebih hidup. Dan saya ada pun framework Laravel yang akan saya gunakan, yaitu kerangka kerja PHP populer yang menyediakan struktur dan alat untuk membangun aplikasi web yang kompleks, mempercepat dan mempermudah pengembangan situs web. Dan ada pun pengujian, yaitu pengujian black box atau kotak hitam, sistem atau komponen yang dimana hanya peduli dengan input dan output, bukan cara kerjanya di dalam. Seperti mesin cuci, Anda memasukkan pakaian dan pakaian bersih keluar tanpa perlu tahu cara kerjanya di dalam. Dan ada pun metode pengembangan yang saya pakai untuk penelitian ini, yaitu metode Engel, yang dimana metode metode Engel ini adalah manajemen proyek yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan peningkatan berkelanjutan, memecah proyek menjadi bagian kecil yang mudah dikelola dan memungkinkan penyelesaian cepat selama proses. Dan adapun algoritma yang saya gunakan, yaitu TF-IDF, Time Frequency Inverse Document Frequency. Teknik yang digunakan dalam pemrosesan bahasa alami untuk memahami pentingnya kata dalam dokumen, membantu menentukan beberapa relevan suatu kata dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan yang lain. Dan adapun diagram alur yang secara visual mewakili langkah-langkah dalam suatu proses atau alur kerja, seperti peta yang membantu Anda memahami urutan tindakan. Dan ada pun ERD, Entity Relationship Diagram, diagram yang menunjukkan hubungan antara entitas yang berbeda dalam suatu basis data, seperti misal entitas nama barang dan pengguna, yang mendefinisikan bagaimana potongan informasi yang berbeda tetapi terhubung. Dan ada pun DFD, diagram yang menunjukkan arus data melalui suatu sistem bagaimana data diproses dan diubah dalam suatu sistem. Dan adapun use case adalah apa saja yang bisa dilakukan oleh user dan untuk dalam aplikasi ini. Kemudian penelitian terdahulu oleh Iwan Setiawan dan Santoso dengan judul Rancang Bangun Aplikasi Jual Beli Barang Bekas Online. Jadi yang membedakan dengan penelitian saya nanti, yaitu dia tidak berfokus pada wilayah tertentu, dan saya berfokus di wilayah di Kabupaten Polewali Mandar. Dan adapun oleh Irwan Erliawan dalam penelitian yang berjudul Perencanaan Website E-commerce Barang Bekas dengan metode Engel Programming. Jadi yang membedakannya itu dia tidak menjual dia juga tidak memiliki wilayah spesifik untuk pengembangan situs website e-commerce-nya. Sedangkan saya memiliki wilayah yang spesifik untuk pengembangan website e-commerce jual beli barang bekas di Kabupaten Polewali Mandar. Dan ada pun penelitian terdahulu, yaitu sistem rekomendasi produk pena eksklusif menggunakan metode content based filtering dan TF-IDF oleh Meriani Widya Putri, Atsmat Mujayan dan De Kami Sutara tahun 2020. Jadi yang membedakan di sini saya hanya menggunakan metode TF-IDF dan saya menggunakan metode TF-IDF ini untuk relevansi pencarian, bukan sebagai sistem informasi rekomendasi. Dan ada pun metode penelitian
yaitu saya memilih metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam kebutuhan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan platform jual beli barang bekas berbasis website. Dan adapun metodologi pengembangan yang saya pakai untuk pengembangan website ini yaitu Engel. Metode pengembangan Engel website jual beli barang bekas dengan algoritma TF-IDF ini akan menggunakan metode pengembangan Engel. Metode ini dipilih karena sifatnya yang iteratif dan fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan selama proses pengembangan. Engel memungkinkan tim untuk bekerja secara kolaboratif, memberikan hasil yang lebih cepat dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Dan adapun alur pengembangan Engel, yang dimana yang pertama itu requirements atau persyaratan. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna untuk website jual beli barang bekas. Ini mencakup seperti menentukan fitur-fitur yang diperlukan untuk website, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, baik penjual maupun pembeli, dan menentukan target pengguna dan kebutuhan mereka, dan menentukan batasan dan ruang lingkup website. Dan tahap yang kedua itu desain. Tahap ini melibatkan perencanaan arsitektur website antarmuka pengguna, UI atau user interface, dan pengalaman pengguna yaitu user experience. Ini mencakup merancang struktur website yang mudah dinavigasi atau mendesain tampilan website yang menarik dan user friendly, memilih teknologi dan framework yang sesuai untuk membangun website, dan merancang sistem pencarian yang efektif dan efisien. Dan adapun tahap ketiga yaitu development. Tahap ini melibatkan implementasi kode website berdasarkan desain yang telah dibuat. Ini mencakup membangun fitur-fitur website sesuai dengan persyaratan, mengimplementasikan algoritma TF-IDF untuk sistem pencarian, mengatur database untuk menyimpan data, dan pengguna mengintegrasikan berbagai komponen website. Dan adapun testing atau pengujian. Tahap ini melibatkan pengujian website untuk memastikan bahwa website ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan persyaratan. Ini mencakup pengujian fungsionalitas untuk memastikan bahwa semua fitur bekerja sesuai dengan harapan. Pengujian usability untuk memastikan bahwa website mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Pengujian keamanan untuk memastikan bahwa website aman dari serang hacker dan data pengguna terlindungi. Adapun pengujian kinerja untuk memastikan bahwa website ini cepat dan responsif. Dan tahap selanjutnya yaitu development atau penyerapan. Tahap ini melibatkan penyerapan website ke server produksi. Ini mencakup mengatur server dan lingkungan hosting, menerapkan website ke server produksi, melakukan konfigurasi dan pengaturan server, dan mengatur akses dan keamanan website. Adapun review. Tahap selanjutnya itu review. Tahap ini melibatkan peninjauan dan evaluasi website setelah penyerapan. Ini mencakup mendapatkan feedback dari pengguna dan stakeholders, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk pengembangan website. Dan adapun analisis sistem. Yang pertama itu kebutuhan pengguna. Seperti fitur-fitur apa saja yang akan dibutuhkan pengguna untuk berjalannya website ini, seperti kebutuhan fitur unggah produk, pesan inbox produk, profile, dan lain-lain. Dan adapun alur transaksi. Dan alur transaksinya ini dilakukan secara manual, yang dimana akan disimpan fitur sistem chat otomatis yang akan langsung beralih ke WA si penjual apabila si pembeli ingin membeli produk ini. Maka proses selanjutnya ini tidak dilakukan oleh
website ini lagi, tetapi untuk transaksinya langsung dilakukan secara manual oleh pembeli dan pengguna. Dan adapun data dan informasi yang dibutuhkan dalam website ini, yaitu data seperti nama pengguna dan data barang. Dan adapun integrasi algoritma, yang dimana apabila algoritma ini akan diterapkan di website ini untuk meningkatkan relevansi pencarian, yang dimana itu penyesuaian informasi yang dimasukkan dengan informasi yang ditampilkan oleh website ini. Dan adapun diagram use case, sistem use case, yang dimana diagram ini apa saja yang akan bisa dilakukan oleh pengguna user. Yang pertama ada registrasi, dan ada login, mencari barang, unggah barang, komunikasi penjual dan pembeli, detail produk, add to cart, dan rating. User ini bisa menjadi sebagai penjual maupun menjadi seorang pembeli. Dan adapun diagram sistem, yang dimana pertama apabila kita membuka link website ini, yang pertama dilakukan itu login dan register. Apabila sudah memiliki akun, kalian sudah bisa login, tetapi kalau belum, Anda register dulu. Dan kemudian apabila sudah berada di halaman beranda, apakah si user ini akan mencari barang atau tidak. Jika ya, dia akan mencari barang dan memilih barang. Jika tidak, dia langsung memilih barang dan menghubungi penjual. Dan jika ya, dia memilih barang dan memasukkan nama barang dan menampilkan hasil pencarian barang. Kemudian memilih barang dan menghubungi penjual. Maaf, ada keliru di memilih barang ini. Seharusnya di sini itu mengklik input pencarian, kemudian memasukkan nama barang dan menampilkan hasil pencarian. Apabila sudah menampilkan hasil pencarian, maka pengguna akan memilih barang yang mereka sukai. Kemudian apabila sudah memilih barang, mereka akan menghubungi penjual melalui fitur chat yang telah disediakan oleh website ini. Dan adapun transaksi manual yang seperti saya katakan tadi, bahwa website ini hanya perantara untuk mempertemukan penjual dan pembeli saja, yang dimana transaksinya itu dilakukan secara manual melalui komunikasi antara penjual dan pembeli. Dan adapun diagram ERD, yang dimana memiliki dua entitas, dan user memiliki 7 data, yaitu ID user, username, password, email, nama, telepon, dan role. Dan adapun nama barang, ID produk, nama, deskripsi, harga, kategori, gambar, status, dan ID user. Adapun fitur fungsional yang akan tersedia di website ini, yaitu registrasi dan login, unggah produk, pencarian produk, detail produk, sistem pesan, sistem pesan langsung ke website, profil pengguna, layanan pelanggan. Dan adapun seharusnya di sini fitur tools dan alat yang digunakan, yaitu ada beberapa, yaitu bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel, database, algoritma, TF-IDF, desain, Figma, Adobe SD, version, control git, hosting, cloud hosting. Dan adapun jadwal penelitian, yang mana pada tahap persiapan melakukan 2 minggu tahap persiapan, kemudian tahap pengumpulan data dilakukan selama 2 minggu, tahap analisis data dilakukan selama 2 minggu, perancangan sistem dilakukan selama 1 bulan, implementasi sistem dilakukan 2 minggu,
Pengujian sistem dilakukan 2 minggu, evaluasi sistem dilakukan 1 bulan 1 pekan, dan penyusunan laporan dilakukan 1 bulan lebih. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya atas nama Master undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.